eh, ya, jadi memang untuk bangunan industrial ini khususnya gudang atau warehouse biasanya kita menggunakan struktur steel ya, steel structure di mana pada rangkaian struktur tersebut terdapat join atau sambungan yang harus kita detailing dan harus kita desain dengan sesuai dengan aturan atau SNI yang berlaku. Nah, untuk melakukan desain dan juga analisis tersebut, biasanya kita gunakan analisis manual and calculating atau dengan bantuan spreadsheet seperti itu. Nah, kali ini kita akan tunjukkan, kita akan belajar bagaimana menggunakan ID Statika untuk mempercepat proses desain kita, gitu ya. Tentunya ini juga bisa digunakan untuk checking atau eh, review ya, review dari desain yang sudah ada atau yang sudah dibuat. Nah, biasanya di lapangan hal tersebut perlu dilakukan, gitu ya. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, jadi berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan saya Adrian Rendra Utama. Saya Product Engineer dari PT Hadiah Prima Konselindo. Dalam hal ini adalah sebagai authorized reseller dari software ID Statika yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang nantinya berminat dengan software ID Statika bisa menghubungi saya. Bisa juga untuk connect dengan LinkedIn saya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke topik. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di webinar kali ini kita menggunakan model gudang atau warehouse gitu ya, sederhana. Dan nantinya dari model yang kita buat di ETABS, kita desain sambungannya, lalu kita analisis, dan selanjutnya kita munculkan DED-nya atau gambar detailing engineering drawing-nya. Nah, biasanya ini bisa digunakan gitu ya untuk keperluan di lapangan tentunya. Oke, selanjutnya, nah untuk ya. Nah, berikutnya untuk workflow dari BIM-LINX yang lebih detail. Nah, oke. Nah, berikutnya ini adalah diagram untuk melakukan BIM-LINX dari susunan atau langkah pengerjaan dengan checkboard ID Statika. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mulai mengerjakan suatu proyek itu dalam bentuk CAD 3D atau hasil analisis global software finite element analysis seperti ETABS itu sendiri, SAP 2000, MIDAS, dan juga lain-lain. Tapi dalam case ini saya akan contohkan dengan file model dari ETABS gitu ya. Lalu kemudian kita transfer model kita ke dalam suatu checkboard. Nah, di dalam checkboard itu nanti kita tinggal modelkan dia ke idea connection atau idea member. Nah, tapi dalam webinar kali ini kita akan mengaplikasikan idea statica connection ini. Jadi kita akan mendesain sambungannya saja. Nah, kemudian selain dari desain ini, kita juga bisa memunculkan ke idea viewer, di mana ini kita bisa akses di Google Chrome atau browser Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, dari idea viewer ini nanti kita bisa ekspor desain sambungan kita ke file IFC untuk CAD 3D, lalu ke file DWG, ini untuk dua dimensi AutoCAD ya. Dan kemudian untuk connection project file maupun ke connection library.
Selanjutnya, eh, nah ini model yang kita buat di Adapt. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Adapt gitu ya, kita bisa menuju ke menu tools. Ini sudah di running ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah di running, sudah diberikan beban, beban mati, beban hidup, beban angin. Kemudian kita menuju ke menu tools dan kita klik idea statika chatbot. Nah, untuk plugin ini sendiri nantinya akan otomatis terinstall apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi Etaps dan juga idea statika dalam satu device yang sama. Nah, nanti juga ada langkah-langkahnya, mungkin nanti akan dibantu share oleh tim kami gitu ya. Nah, tapi pada webinar kali ini kita akan langsung menuju ke idea chatbot gitu ya. Jadi nanti bagaimana langkah-langkah desainnya, lalu apa saja yang perlu kita perhatikan untuk melakukan desain, terutama untuk melakukan bug design dan bug analisis itu sendiri. Jadi semua sambungan ini nanti akan kita modelkan gitu ya dalam kurun waktu yang tidak yang cukup cukup cepat gitu ya. Jadi dalam hitungan menit saja kita sudah melakukan desain untuk seluruh sambungan ini. Nah, mungkin saya stop share, saya menuju ke idea chatbot ya. Nah, oke, saya izin stop share. Oke, ya. Nah, jadi ini hasil transfer dari file attach ditransfer ke chatbot idea statika. Jadi filosofi dari chatbot ini sendiri adalah suatu perantara gitu ya. Jadi dia adalah file perantara untuk kita melakukan desain pada sambungan gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat Bapak Ibu, jadi sudah terdapat juga untuk keterangan member ini sesuai dengan penamaan yang ada di file attach kita masing-masing gitu ya. Nah, ini kita bisa tampilkan, kita bisa juga tidak tampilkan. Tinggal klik di bagian atas. Ini preferensi saja, mungkin menurut saya karena eh, agar lebih enak dilihat ya, mungkin kita tutup saja. Notes juga bisa. Nah, jadi di join nomor berapa gitu ya Bapak Ibu bisa lihat juga ada penamaannya gitu ya, ada penomorannya. Oke, mungkin saya matikan. Nah, oke, di sini jika Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kanan gitu ya, ini sudah terkelompokkan gitu ya berdasarkan topologi dan cross section arrangement-nya. Nah, ini dibuat secara otomatis oleh chatbot ID Statika. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dashboard ini pengelompokan ini kita bisa customize. Mungkin di sini saya kasih contohnya adalah ketika saya nggak grouping sama sekali, jadi berdasarkan non di sini ya, group by-nya berdasarkan non. Jadi tidak ada pengelompokan, kita lakukan pengelompokan secara manual nantinya. Nah, seperti ini. Nah, saran saya adalah untuk sambungan yang tipikal itu kita pastikan bahwa member dan juga bentuknya itu sama gitu ya. Misal contohnya ke sambungan kolom raster ini di bagian sebelah kanan ini akan saya kelompokkan jadi satu sebelah kanan saja, lalu sebelah kiri saya kelompokkan sendiri. Tapi sebetulnya juga bisa dikelompokkan menjadi satu gitu ya. Hanya saja untuk meringankan calculation atau analisis kita bisa lakukan untuk per segmen gitu ya. Nah, seperti ini. Kita klik kontrol dan klik kiri gitu ya. Lalu klik kanan, lalu create group. Ya, mau ditunggu sebentar, loading. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, ini sudah masuk ke grup satu. Jadi untuk sambungannya apa saja ya, satu.
dua, tiga, empat. Nah, biasanya untuk sambungan ujung seperti ini, maupun sambungan yang ada bracing, mungkin saya sarankan untuk beda kelompok gitu ya, beda grup, karena member yang disambungkan, nah, dan number of connection-nya juga berbeda. Jadi dia mungkin karena ada bracing gitu ya, jadi member yang disambungkan menjadi lebih dari tiga, menjadi lebih dari dua gitu ya. Kalau di bagian kolom rafter ini kan ada kolom, ada rafter ini, lalu ada balok horizontal ya. Jadi ada empat member yang disambungkan. Ya mungkin kalau di sini nanti jadi lima karena ada batang diagonal. Jadi mungkin saya sarankan untuk dikelompokkan tersendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya eh, mungkin yang bagian hounds ini ya, yang di top rafter. Ini saya juga select. Kita satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang depan mungkin nanti akan saya bedakan karena ya dia terdapat batang diagonal atau bracing ya Bapak Ibu. Nah, ini saya create fill dulu. Nah, oke, lalu yang sebelah sini. Nah, mungkin untuk sebetulnya untuk pengelompokan ini sebenarnya preferensi ya Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Mungkin memang kita bisa gunakan juga untuk yang by topologi tadi. Bahkan jika nanti Bapak Ibu cek juga di sini, jika dia pengelompokannya by topologi ya. Yang saya kelompokkan ini sebetulnya ada dalam satu topologi juga gitu ya. Misalnya ini topologi dua gitu ya. Nah, grup dua tadi, yang Helms Beam, yang top rafter, dia ada dalam topologi dua. Namun di luarnya dia ada lagi gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, cording ya, di bagian cording. Nah, nah, dia memiliki topologi yang sama, hanya saja cross sectionnya kan berbeda. Nah, maka dari itu mungkin saya lebih prefer untuk menggunakan grouping secara manual. Jadi nanti bisa select topologi dulu di sini by topologi and cross section atau topologi ya, atau secara manual seperti saya tadi, lalu diklik satu persatu lalu kita grup sendiri. Jadi melakukan grup sendiri itu nanti akan lebih mudah. Oke, mungkin saya kembali ke proses grouping tadi. Nah, di sini untuk grup sendiri kita bisa lakukan penamaan. Jadi mungkin saya cek dulu ini yang bagian mana. Oh, di kolom raster ya. Jadi ini saya beli nama kolom raster satu, gitu ya. Grup kolom raster satu sebelah kanan. Lalu berikutnya ini top rafter ya. Yang grup dua ini harusnya. Oh ya, ini top rafter. Lalu yang berikutnya yang grup tiga. Nah, ya, jadi kolom rafter dua ya. Oke.
Oke. Nah, di sini jika Bapak Ibu lihat ya, ada 4 sambungan ya sebetulnya dalam satu grup. Nah, untuk 4 sambungan ini kita bisa lakukan desain satu persatu. Di sini nanti kita bisa open ya, atau kalau karena tipikal ya, jadi kita lebih sarankan untuk melakukan desain secara eh, bulking ya, atau secara langsung bersamaan. Nah, jadi tinggal klik Open Reference Connection. Di sini nanti dia akan menjadi panduan atau menjadi model yang kita aplikasikan ke seluruh sambungan ini. Nah, ini kita menunggu dulu, jadi masih membuka Idea Statica Connection. Nah, dia lagi running. Oke, ya. Untuk membernya sendiri, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada WF kolom, lalu ada IWF rafter, lalu ada batang horizontal ya. Nah, WF juga. Jadi mungkin kita bisa sesuaikan juga apakah benar gitu ya untuk sectionnya kita. Tapi di dalam idea connection ini yang dari checkboard kita tidak bisa melakukan eh, perubahan atau customize cross section. Jadi kalau nantinya ada cross section yang ingin diubah, Bapak Ibu bisa kembali ke idea statica checkboard ya. Di checkboard kita tinggal klik di sini cross section kita bisa ubah. Tapi kalau sudah masuk ke connection design di sini, nah kita tidak bisa ubah. Oke, selanjutnya kita akan desain dia ada widener juga nantinya. Nah, tapi yang pertama kita harus sambungkan kolom ini menerus hingga ke atas ya. Nah, kita bisa tambahkan operation ini, cut. Lalu yang ingin kita sambungkan adalah member 580 di-cut berdasarkan 596. Ini further, extend the member. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menerus sampai ke atas ya. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke kolom chat, nanti akan dibantu jawab oleh tim kami dan juga mungkin akan saya bantu jawab juga. Kira tuh ada. Oke, kita tambahkan elemen end plate ya. End plate ini kita untuk sambungkan rafter dengan kolom. Nah, klik, klik. Ya, seperti ini. Lalu tambahkan saja 10. Untuk baut kita gunakan diameter 16. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik tambah ya untuk menggunakan baut dengan diameter yang berbeda gitu ya. Di sini ada menu untuk A325 yang metrik gitu ya.
Ini ada diameter 16, 20, 22. Ini saya sebagai contoh ambil 16. Nanti kalau nggak kuat kita akan ubah gitu ya. Kita akan perbesar atau tambahkan konfigurasinya. Lalu untuk top layer, biasanya saya kalau mendesain saya akan nolkan dulu semuanya Bapak Ibu jadi lebih mudah. Nah, seperti ini posisinya. Nah, nanti tinggal kita offset. Nah, mungkin 80 ya. Jarak 80 masuk. Oke, yang bawah saya hapus saja. Seperti ini. Lalu dari untuk ke bagian dalamnya gitu ya, ke sininya ya mungkin offset 25 aja. Oh, maaf kalau 16 itu 1,2 kali 16 32 berarti kurang lebih harus lebih dari 35. Kurang lebih harusnya 35 gitu ya. Agar jarak ke tepinya aman 40 ya. Nah, jadi ketika kita melakukan desain, Bapak Ibu juga bisa langsung gunakan eh, jarak minimum tersebut untuk melakukan desain agar nantinya tidak mengulang gitu ya. Nah, di sini mungkin saya perlihatkan. Jadi ada jarak minimum antar baut ya. Distance between board 2,67. Nah, ini kalau di SNI 1729 dia eh, direkomendasikan 2,5 sampai dengan 3. Nah, ini ambil di average-nya atau bisa pakai 3D gitu ya yang lebih aman safety. Oke. Nah, itu nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, mungkin di sini saya akan melakukan desain untuk widener. Jadi end plate ini akan saya panjangkan ke bawah sebesar 330 ya. Nah, oke, lalu kita tambahkan pression widener. Nah, ini. Ya, di sini ada keterangan ya, widener. Kita klik aja operationnya. Nah, ya masih random ya, masuk ke item atau ke member 579 ini. Kita pindah ke member balok rafter. Hmm, Lalu untuk relatednya kita pakai EP1 ya, bentar. Nah, EP1. Oke. Lalu untuk mutunya saya ubah ke AD kanan. Thickness-nya saya samakan dengan plat badan ini 8. Webnya oke, fashion web gitu. Lalu di bagian bawah saja untuk width-nya 300, depth-nya 500. Sorry. Oke, nah seperti ini kurang lebih. Lalu untuk shape-nya yang bagian bawah saya ingin dia bersayap gitu ya. Jadi bukan segitiga aja tapi ada eh, seperti plat WF yang dipotong di bagian bawahnya. Jadi ini kita ubah ke triangular with plane. Lalu untuk lebar flange-nya sesuai dengan eh, lebar balok rafternya 200 ya. Di sini 400, 200, 8, 13. Nah, lalu seperti ini. Lalu untuk menambahkan baut di sini kita kembali lagi ke end plate 1 tadi. Untuk bottom layer kita tambahkan di minus 70, minus 80, minus 80. Maaf, positif bukan negatif seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk bottom layer itu nanti nolnya itu dari flange yang bawah ya Bapak Ibu ya, di titik centroid flange yang bawah. Kalau dari top layers ini dia di
flange yang atas. Jadi kalau misal plus dia akan ke atas, kalau minus dia akan ke bawah. Jadi kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Di trial and error aja. Jadi misal saya coba nih min 70, oh ternyata di atas, berarti kan harusnya positif. Berarti oh maaf, ini harusnya di 70 di bawah gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi untuk melakukan desain bolt ini cukup mudah gitu ya. Bisa trial and error dan sekaligus dia secara real time gitu ya berubah untuk tampilannya. Jadi dia secara visual kita bisa cek juga gitu ya apakah posisi baut kita sudah betul atau belum gitu ya. Oke, untuk plusnya kita akan ubah ke 6 mili karena dia platnya tebal 10 mili ya. Mungkin kini kita samakan juga dengan plat sayap ini sebesar 13. Oke. Untuk kelasnya kita pakai 6, lalu nah setelah itu kita desain yang sambungan di bagian balok ini ya Bapak Ibu. Nah ini kita bisa gunakan end plate juga, nah seperti ini. Nah tapi kita perlu perhatikan bahwa baut ini dia hanya menyambungkan dua plat ya nantinya. Baut EP ini dia hanya menyambungkan dua plat, sehingga nanti akan saya gunakan operation ini, fastener grip for contact, dengan baut yang akan menyambungkan tiga plat. Jadi nanti ada EP di sini, ada end plate di sini, ada plat badan kolom, dan juga ada end plate lagi di sini. Nah ini untuk desain ini saya kosongkan dulu untuk bautnya. Nah, seperti ini untuk lasnya 4 mili. Lalu untuk tebal end plate-nya sendiri kita samakan dengan plat badan 10 ya. Sama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk mengecek ketebalan itu kita tinggal arahkan kursor ke bagian plat yang kita ingin tinjau. Lalu di bagian bawah sini ada thickness, keterangan thickness 10 mili. Nah, seperti itu. Lalu kita tinggal copy. Saya ingin applet ini saya copy ke sini. Jadi klik di bagian ini. Nah, kurang lebihnya dia akan tampak seperti ini, Bapak Ibu. Kita tinggal tambahkan untuk baut ya, baut ini grade 1. Untuk item yang disambungkan dia ada 3. Yang pertama itu ada applet 2 ya yang di sini. Lalu oh, lalu yang berikutnya adalah badan dari kolom. Selanjutnya adalah end plate 3 yang di sini ya. Nah, oke. Nah, kita harus cek ketika melakukan operation atau desain ini untuk grid ya atau baut, sambungan baut, kita harus cek plat yang kita sambungkan itu terselect warna orange. Jadi apabila dia warna orange, maka dia sudah disambungkan dalam satu operation. Nah, ini perlu kita cek nantinya apabila warnanya mungkin salah satu masih biru gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan lagi ke bagian di sini ya. Untuk item yang disambungkannya kita harus tepat dalam memilih atau menseleknya. Nah, selanjutnya ya saya akan modelkan untuk bautnya sendiri. Oke. Untuk bautnya saya akan gunakan diameter 12. Kita klik tambah lalu ke A325, klik 12 mili. A325.
Nah, tadi seperti ini. Posisinya saya nolkan dulu. Lalu kita tambah jadi min 30 ya. Ya, min 30, 30. Lalu untuk ke atasnya ada, saya buat ada 3 saja, jadi jarak 5 cm ya. 50, 60, 6 cm saja, 60, 0, min 60. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa cek untuk jarak antar bautnya seperti apa. Oke, kita klik, maaf saya ulang. Kita klik di bagian editor, drawing. Nah, di sini muncul jarak antar bautnya, apakah untuk jarak ke tepinya sudah aman dan jarak antar bautnya sudah aman apa belum. Dan memenuhi standar apa belum, kita bisa cek di bar ini. Oke, kita close. Selanjutnya untuk operation ini, mungkin saya tambahkan stiffener ya. Di bagian kolom nanti ada 2, mungkin di sini juga ada 1. Untuk menambahkan stiffener, caranya gampang, kita tinggal klik operation ke stiffener. Nah, di sini nanti kita klik on member yang ini dulu, ini yang di bagian balok dulu, untuk not specified. Lalu untuk 36, positionnya both, locationnya both, posisinya di jaraknya di sekitar 500 ya, sesuai dengan panjang dari widener tadi. Nah, ini 500. Stiffener 1 saya bikin 500 juga. Nah, untuk ketebalannya kita pakai tebal 10 mili saja sudah cukup. Ini, lebih seperti ini. Atau kita samakan dengan plat EP ini ya. Oh, 13. Saya gunakan 13 saja. Nah, oke, untuk operation stiffener berikutnya, kita bisa klik operation lagi atau kita tinggal copy seperti ini juga bisa. Ya, kita klik di sini. Oke, 700. Nah, ini yang bagian bawah. Lalu yang atas, untuk lasnya mungkin kita perlu perbaiki dulu. Lasnya 6 mili. 6 mili. Nah, ini yang di bagian sebelah atas ini, Pak Ibu. Kita tinggal, ini saya nolkan dulu. Jarang ke atas ya, tentu. Agar dia elevasi atau kemiringannya sama dengan kolom atau balok rafter ini, kuda-kuda, kita klik saja untuk relatednya. Sehingga dia akan menyesuaikan dengan balok rafter ini. Nah, ini buat ini saya bikin upper saja. Ya, seperti ini. Oke, kita cek dulu untuk sambungannya. Lalu dalam desain, tentunya kita harus pastikan bahwa di bagian sebelah kiri atas ini tidak ada warning. Nah, nantinya mungkin jika eh, seperti ini ya, mungkin saya, nah, salah satu eh, operation itu saya hide atau saya sembunyikan. Nah, dia tentunya akan terjadi clash gitu ya di bagian di bagian member yang disambungkan itu seperti ini. Dia akan muncul keterangan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada widener 1 cannot execute karena operation ini eh, karena nggak ada item yang disambungkan gitu ya. Lalu berikutnya ini ada bad clash, jadi ini ada clashing.
dan juga ada weld class. Nah, ini perlu kita tinjau kembali ketika kita melakukan desain. Jangan sampai kita belum selesaikan bagian ini lalu kita calculate, itu tidak akan bisa. Jadi analisisnya tidak akan jalan seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya karena ini tadi kita akan lakukan calculate to all gitu ya. Jadi ini kita save saja, tidak perlu calculate, nanti calculate-nya di checkboard gitu ya. Oke, close. Nah, kalau sudah sambungan tersebut sudah terdesain, nantinya gambar gear ini akan hilang gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini untuk keempat sambungan ini sudah desain Bapak Ibu. Nah, nantinya kalau kolom rafter 1 dan kolom rafter 2 dalam satu grup, itu pun juga akan secara bersamaan jadi 8 rafter atau 8 sambungan itu sudah terdesain gitu ya. Nah, ini nantinya tinggal kita calculate all gitu ya. Nah, tapi sebelum calculate all, mungkin saya menuju ke desain yang kedua terlebih dahulu, karena nanti calculate akan memakan waktu juga. Jadi, saya akan tunjukkan salah satu fitur dari ID Statika yang Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk project Bapak Ibu nantinya. Nah, di sini untuk top rafter saya akan desain juga open reference seperti sambungan pertama tadi. Jadi kita desain satu untuk semuanya gitu ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Nah, fitur publish and propose. Nah, ini salah satu fitur ID Statika yang perlu kita manfaatkan gitu ya. Jadi di sini ada propose, Bapak Ibu. Nah, propose ini adalah untuk kita menempelkan template yang sudah disediakan oleh ID Statika ke dalam project yang kita kerjakan. Dia akan membaca berapa member yang ada di model kita. Selanjutnya dia akan meregenerate seperti apa sambungan yang sudah tersedia di library ID Statika. Dia akan tampilkan di sini, kita tinggal bisa pilih seperti apa sambungan yang ingin kita modelkan nantinya. Nah, ini untuk sambungan top raster ada beberapa contoh. Itu sudah bulan. Nah, kita bisa ambil di sini atau kita bisa lakukan manual desain juga. Nah, mungkin ini sebagai tambahan, saya akan coba untuk gunakan contoh ini. Tentunya, nah nanti kita perlu untuk adjust lagi parameter membernya, gitu ya. Nah, untuk KISC kita pakai style A36. A36 ini sebagai sebagai contoh dia adalah mutu ya, mutu baja yang kalau biasa kita gunakan di lapangan ya mungkin JIS SS400 ya Bapak Ibu ya. Dia setara dengan JIS SS400. Lalu untuk weldnya kita gunakan E70XX, lalu ya 70 KSI, lalu untuk bolt assemblies-nya. Nah, di sini default-nya dia menggunakan diameter 22 mili untuk mutunya 8 ini berdasarkan Eurocode-nya. Nah, kurang lebih untuk mutu ini sama dengan A325 diameter 22 gitu ya. A325 22. Tapi saya coba pakai 20 biar nanti kalau ada crash nanti kita bisa juga ini 20 klik oke. Dia akan secara otomatis ter nah, ya untuk posisinya tentu masih tidak sesuai ya, berantakan. Nah, ini tapi mudah saja ini kita bisa adjust ya, kita bisa customize dan ini gampang gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik bagian yang tidak sesuai tadi, widener ini kita tinggal ubah posisinya dari front ke rear. Nah, dia akan seperti ini.
yang satu juga sama. Nah, Bapak Ibu sudah selesai melakukan desain. Mungkin hanya perlu mengubah beberapa ini ya, seperti contoh tebal las dan lain-lain gitu ya, tebal plat gitu ya. Ini kita mungkin bisa adjust lagi. Di sini saya akan gunakan untuk stiffenernya sama ya, di rata 13 mili semua gitu. Oke, lalu untuk fin plate-nya dia tebalnya 13 saja, seperti ini kurang lebih. Lalu untuk plusnya kita gunakan 6 mili. Ini oke, karena 13 dan 13 6 mili cukup. Nah, untuk desain las itu nanti ada tebal minimum las ya. Tentunya itu harus dipenuhi juga Bapak Ibu. Jadi untuk eh, plat dengan ketebalan lebih dari 10 mili itu harus menggunakan tebal las minimum 6 mili ya. Itu sesuai dengan aturan SNI. Nah, mungkin nanti koreksi untuk tebalnya berapa, saya agak lupa. Tebal di atas 10 seingat saya, itu harus menggunakan tebal minimum las 6 mili. Jadi nanti bisa dikoreksi juga. 6, 6. Oke, untuk bautnya 20 A325. Posisinya mungkin saya tidak ubah, jadi sama saja seperti ini. Ya, oke, kita save. Close. Nah, ya. Nah, tentunya dia akan berubah statusnya ya. Dari yang tadi ada icon gear ini, dia akan hilang gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa bagian tersebut sudah kita desain. Nah, mungkin saya ambil salah satu contoh. Tadi kan saya diklik sini ya, klik sini open gitu ya. Mungkin saya coba cek di salah satu sambungan ini, saya open gitu ya. Apakah memang desainnya sudah tercopy gitu ya di dalamnya. Ya, oke. Sudah tercopy dan kalau Bapak Ibu lihat di sini kita tidak bisa eh, edit ya untuk operationnya karena memang dia adalah model yang kita buat untuk sama dengan eh, main project ya atau yang di bagian sini tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk main sambungannya itu di sini. Yang ini yang kita bisa customize untuk operationnya. Nah, untuk yang 3 di bawah ini dia akan mengikuti itu ya karena dia dalam satu grup. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan selain dari sambungan ini adalah ini Bapak Ibu, bearing member ya. Jadi dalam satu operation design itu kita harus memperhatikan di mana bearing member kita gitu ya. Nah, jadi bearing member adalah suatu member yang nantinya akan menerima ketidakseimbangan gaya, dia akan menjadi tumpuan gitu ya. Nah, seharusnya di sini adalah kolom gitu ya. Maka saya klik set bearing member. Nah, ini pengaruhnya apa? Nanti kalau Bapak Ibu tidak eh, menetapkan bearing member ini secara tepat gitu ya, operasinya dia akan lama dan kemungkinan besar akan terjadi fail analisis gitu ya. Nah, ini kita perlu save, lalu klik hilang. Nah, untuk peering member tadi, kita perlu cek itu ya Bapak Ibu, untuk per partnya. Gitu ya. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada peering member, jadi kita harus lakukan set peering member dengan tepat ke bagian yang
kolom ini ya, ke bagian kolom dalam kasus ini. Karena nantinya jika tidak tepat gitu ya, Bapak Ibu, runningnya akan memakan waktu yang lama dan itu akan fail gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk melakukan desain ke depannya. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, oke. Lalu saya set. Nah, oke sama ya. Nah, ini yang lainnya juga sama. Nanti satu persatu itu bisa di tag gitu ya. Mungkin menurut saya ini cukup penting gitu ya. Meskipun sebetulnya sudah melakukan desain di awal gitu ya, secara bersamaan. Jadi itu akan cukup efisiensikan waktu kita untuk melakukan desain satu persatu. Salah satunya dengan publish repurpose juga itu tadi, itu juga bisa. Nah, di sini ada menu calculate all Bapak Ibu. Jadi nantinya ketika kita klik calculate all di sini, bentar, dia akan ada keterangan jam pasir ya, jam pasir. Dia menandakan bahwa di grup itu sudah dilakukan bulking analysis gitu ya. Nah, nanti setelah eh, selesai analisisnya, dia akan satu persatu gitu ya. Ada keterangan centang maupun silang apabila connectionnya itu memenuhi kapasitasnya, dia akan centang. Kalau ada yang tidak memenuhi, dia akan silang gitu ya, warna merah. Nah, oke, di sini, nah ini model yang sama gitu ya, tapi hanya saja saya sudah running gitu ya untuk kolom rafter kanan kiri dan juga untuk top rafter ya, puncak top kuda-kuda di sini. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, jika dia sudah dianalisis, ada eh, tampilan atau visualisasi yang membedakan dari sambungan yang belum didesain gitu ya. Dia akan sedikit solid warna merah, sedangkan yang lainnya hanya kubus persegi gitu ya. Kita kita bisa bedakan mana sambungan yang sudah kita desain dan belum gitu ya, dan yang belum gitu ya. Nah, mungkin sebagai contoh, salah satunya saya akan buka di sini, open. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian sebelah kiri, ya ada parameter untuk analisis, split, bold, dan weld gitu ya. Nah, ini masing-masing ini kita bisa tampilkan di menu cek gitu ya. Ini, nah, oke. Jadi untuk plate, jadi tegangan yang terjadi pada ini contohnya di plate di sini di M60 bottom frame 1 gitu ya. Ya terjadi untuk yang terjadi adalah 112,5 MPa, sedangkan untuk eh, kapasitas tegangannya adalah di 223,4 MPa. Jadi masih di bawah batas tegangan. Nah, kita bisa lihat seharusnya. Oke. Nah, untuk keseluruhan dari Nah, untuk keseluruhan plat kita bisa lihat tegangan yang terjadi. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke baut, ke baut ya. Nah, untuk baut ini sendiri itu satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi yang ditunjukkan di sebelah kiri adalah 90,5% gitu ya. Jadi ada salah satu baut yang memang kapasitinya 90% terpakai. Hanya saja itu tidak ke semua baut gitu ya. Jadi masih ada baut yang hanya 0,5%, 1,7%. Nah, ini nantinya apakah di bagian tersebut kita perlu pasang baut atau tidak, nanti bisa menjadi referensi ke list berikutnya gitu ya. Nah,
Namun untuk keperluan desain kita harus memastikan bahwa seluruh board kita itu utilization-nya di bawah 100%. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita bisa tampilkan juga untuk modelnya. Kembali lagi untuk ke weld sama, nah, seperti ini. Oke, mungkin ini bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan ID statika sudah cukup familiar. Nah, kita langsung saja ke report. Nah, jadi mungkin nanti untuk report Bapak Ibu bisa sertakan salah satu saja ya untuk sambungan yang tipikal gitu ya. Atau mungkin bisa juga untuk seluruhan gitu ya tentunya. Oke, mungkin sambil menunggu saya ingin kembali ke sini gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin untuk connection join-nya itu kita bisa ambil salah satu sebagai report atau bisa seluruhannya juga bisa. Nah, kita bisa tampilkan bagian yang paling kritis tentunya kita bisa lihat di sebelah sini ya Bapak Ibu, di sebelah kanan bawah. Nah, dia akan berbeda-beda untuk utilization-nya, berapa persennya. Nah, itu kita bisa masukkan. Nah, di sini ternyata ada yang hingga 98% gitu ya. Nah, mungkin apakah desain kita perlu ubah gitu ya atau tidak. Nah, nanti kita kembali ke preferensi masing-masing. Mungkin kalau saya ini akan saya turunkan gitu ya. Mungkin saya akan ubah untuk bautnya kita perbesar jadi 20 mili seperti itu. Nah, ini untuk rafter yang sebelah kiri, nah, kurang lebihnya mirip gitu ya. Lalu untuk top rafter, kita bisa lihat desainnya berapa persen per halaman. Nah, kita bisa ambil mungkin sebagai contoh untuk ditampilkan adalah yang paling kritis seperti itu. Oke, tunjukkan di kolom dan juga untuk di top rafter ini. Nah, kurang lebihnya untuk melakukan desain di sambungan tipikal yang lain, langkahnya sama gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita eh, catat gitu ya. Nah, di sini saya buatkan rangkuman gitu ya. Untuk grouping ini sendiri itu dilakukan sespesifik mungkin, mulai dari memperhatikan cross section yang sama. Jadi apakah dia WF disambungkan dengan WF atau WF disambungkan dengan holo dan sebagainya itu kita harus pastikan dia sama gitu ya. Selanjutnya dan juga jumlah membernya. Jadi misal contoh ketika ada bracing tadi, nah, itu akan saya bedakan grupnya gitu ya. Jadi member yang ada meskipun sama dia sambungan kolom dengan rafter, tapi dia terdapat bracing diagonal gitu ya, ikatan angin dan lain-lain. Nah, itu eh, saya akan bedakan dia dengan sambungan yang tidak ada bracingnya seperti itu. Itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan desain nantinya. Nah, berikutnya kita harus memastikan bearing member, di mana member yang dia akan mendapatkan atau menjadi tumpuan dari ketidakseimbangan gaya seperti itu. Nah, itu harus tepat dan sesuai karena apabila bearing member ini kita tidak select dengan tepat, analisis kita akan terjadi fail gitu ya, dan kemungkinan akan runningnya lama gitu ya, karena mungkin Bapak Ibu bisa ini juga bisa catat juga apabila running di ID statika kita itu lama, biasanya itu ada sesuatu yang tidak sesuai kita desainnya atau mungkin ada kegagalan di sana. Nah, jadi mungkin untuk menghemat waktu juga kita bisa melakukan adjust di awal. Oh, mungkin ada yang keliru dengan desain kita seperti itu.
Jadi kita sebelum menunggu waktu untuk running yang begitu lama, kita bisa lakukan apa perakiraan terlebih dahulu. Oh, sepertinya ini keliru, jadi kita cek terlebih dahulu lagi gitu. Nah, itu akan menghemat waktu kita untuk bekerja tentunya. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan fitur propose atau predefine. Ya, propose yang predefine, jadi bukan yang personal, bukan yang company. Untuk predefine ini adalah eh, template sambungan yang sudah disediakan di library ID Statica. Nah, jika nantinya memang sudah Bapak Ibu sudah menyimpan file-file yang mungkin sudah lama menggunakan ID Statica, sudah ada file untuk sambungan seperti itu gitu ya, itu juga bisa digunakan tentunya. Nah, ini hanya sebagai preferensi dalam melakukan desain. Tentunya kita harus mengcustomize desain tersebut sesuai kebutuhan dan juga batasan-batasan yang ada di SNI. Seperti contohnya jarak baut minimum itu harus kita penuhi dan juga tebalan minimum terhadap tebal plat member itu juga kita harus penuhi. Nah, di sana kita perlu melakukan adjustment. Selanjutnya, saya lebih menyarankan untuk melakukan calculate itu per grup satu per satu. Jadi eh, satu grup calculate dia selesai, lalu kemudian ke grup yang lain. Hal ini untuk apa, Bapak Ibu? Jadi memang ini hanya untuk mengurangi terjadinya crash yang ditakutkan nanti filenya hilang dan lain-lain ya seperti itu. Meskipun memang Checkbot ID Statica ini sudah menerapkan fitur autosave gitu ya. Namun untuk mengurangi resiko, jadi saya menyarankan untuk calculate-nya per grup satu per satu seperti itu. Nah, oke.